Dewan Juri yang terhormat, pendidikan klasik merupakan suatu metode pengajaran yang bergantung pada kegiatan belajar mengajar yang terstruktur dan dipimpin oleh guru, di mana mata pelajaran dijadikan unit-unit terpisah dan pembelajaran berpacu pada buku atau teks. Sehingga saya menentang adanya keberlanjutan pendidikan klasik dalam lingkup pendidikan, di mana hal tersebut dilandasi oleh 3 alasan utama yang akan saya paparkan sebagai berikut. Poin yang pertama, pembelajaran klasik menjadikan guru sebagai subjek utama dalam pembelajaran yang bisa menjadikan kurangnya kontribusi siswa dalam pembelajaran. Sementara, Dewan Juri yang terhormat, seperti yang kita ketahui bahwa tidak semua anak memiliki gaya belajar auditori yang cukup hanya dengan mendengarkan penjelasan guru kemudian paham akan materi yang dijelaskan. Namun ada juga anak yang jauh lebih paham dengan materi apabila disampaikan oleh gurunya menggunakan alat peraga yakni visual, dan ada juga yang paham dengan praktik atau secara kinestetik. Jadi, apakah bisa semua murid bisa lebih paham dengan materi sekolah apabila menggunakan metode pendidikan klasik yang hanya terpaku pada teks? Sementara ada banyak anak di luar sana yang gaya belajarnya bukan secara auditori. Itu sangat mustahil untuk dilakukan. Apabila pihak pengajar tetap mempertahankan metode pembelajaran klasik, lantas akan ada berapa banyak anak yang perlu berusaha jauh lebih keras dibanding dengan teman-temannya yang paham dengan materi tersebut. Hal ini justru menjadikan pembelajaran di sekolah menjadi tidak efektif karena hanya menguntungkan pihak siswa dengan gaya belajar auditori. Sementara fungsi sekolah sendiri adalah untuk memberikan pengetahuan kepada seluruh siswa secara merata. Selain itu, sistem pembelajaran klasik dapat memunculkan rasa bosan dalam pembelajaran. Hal itu dikarenakan pada metode pembelajaran ini hanya berpacu pada satu metode pembelajaran yang sama tanpa adanya modifikasi. Hal ini dapat memicu rasa jenuh dan bosan para siswa, sehingga para siswa cenderung bertingkah seenaknya dan tidak memperhatikan penjelasan para guru. Karena pembelajaran klasikal dinilai kurang mewadahi para siswa yang memiliki bakat dan potensi di bidang kreasi seni, karena metode ini mengharuskan kita untuk berfokus pada pemahaman teori tanpa adanya praktik. Poin yang kedua, pembelajaran klasikal kurang fleksibel untuk di masa saat ini. Meskipun pembelajaran klasikal dinilai banyak menghasilkan orang-orang yang sukses, namun metode ini tidak lagi efektif untuk diterapkan di era saat ini. Di mana pada era saat ini banyak membutuhkan kreativitas dalam pengaplikasiannya kita di kehidupan sehari-hari, di mana sisi kreativitas siswa tidak akan muncul apabila tidak dipicu oleh pihak sekolah. Untuk memicu sisi kreativitas siswa, disinilah peran guru sangat diperlukan untuk menjadi jembatan para siswa dalam mengeksplor banyak hal positif. Sekolah bisa saja dengan memulai melakukan praktik atas teori yang sudah dijelaskan oleh para guru. Bisa juga dengan meningkatkan materi A pada pelajaran tertentu dengan materi B di pelajaran yang lain. Seperti kita bisa mengkombinasikan materi IPA berupa arus listrik dengan materi IT mengenai sensor, di mana para siswa akan dibentuk secara kelompok yang kemudian diminta untuk membuat karya di mana terjadi arus listrik di dalamnya yang dikombinasikan dengan adanya sensor yang menyalakan arus listrik tersebut. Hal ini dapat membuat para siswa memiliki pemahaman yang lebih dalam lagi mengenai materi yang mereka pelajari sebelumnya, sehingga mereka bisa tahu wujud pengaplikasian dari teori yang telah dipelajari. Dewan Juri yang terhormat, dari contoh di atas kita bisa menarik suatu kesimpulan bahwa metode pembelajaran tersebut dapat memicu rasa penasaran para siswa serta meningkatkan kreativitas, berpikir kritis, cara penyelesaian suatu masalah, serta membantu mereka untuk mengetahui cara komunikasi serta interaksi dalam tim yang baik. Jika kita lihat lagi, para dewan juri, justru nilai seperti itulah yang akan sangat dibutuhkan dalam bersosialisasi di kehidupan nyata. Lagi pula, apakah jika kita hanya duduk dan mendengarkan penjelasan guru dengan jenis tugas yang itu-itu saja dapat melatih kecakapan kita dalam bersosialisasi? Para siswa mungkin mendapatkannya, tapi belum tentu mereka bisa mengembangkannya. Dampak negatifnya, para siswa akan cenderung individualisme karena mereka tidak tahu cara bersosialisasi yang baik. Bahkan para siswa bisa saja mengalami degradasi moral karena kurangnya pembelajaran tata krama dalam sekolah. Karena tidak adanya materi tata krama dalam pembelajaran, sehingga generasi selanjutnya akan tumbuh tanpa mempelajari tata krama dan kemampuan bersosialisasi lainnya. Poin yang ketiga, metode pendidikan progresif dinilai lebih berpotensi untuk kesesuaian dalam tenaga kerja, di mana pada era globalisasi saat ini, para pekerja sangat dituntut untuk bisa berpikir kreatif dan kritis, di mana dua karakter ini dapat dilatih kepada para siswa mulai dari metode pendidikan progresif. Dari pemikiran kreatif itulah kita bisa menciptakan lowongan kerja yang baru dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi yang ada, di mana pekerjaan ini bisa jadi belum pernah terpikirkan oleh orang-orang terdahulu. Beberapa pekerjaan tersebut menjadi bukti bahwa pekerjaan masa kini menjunjung tinggi kemampuan inovasi kreatif yang belum pernah ada sebelumnya. Dengan munculnya banyak jenis pekerjaan baru, hal itu pastinya akan berdampak pada perluasan lapangan kerja yang nantinya akan meningkatkan ekonomi negara dan menurunkan angka pengangguran. Untuk itu saya bangga menjadi tim kontra.